Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1595. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun wanita tertua Pangmuling selalu dimanjakan dan dimanjakan. Namun dia tidak tahu banyak tentang cinta. Bahkan nona muda Pangmuling tidak memiliki perasaan sama sekali. Penguasa istana rumah Anyou selalu mengatur banyak kencan buta untuk wanita tertua Pangmuling. Namun sayang wanita tertua Pangmuling itu tidak suka kepada lelaki manapun. Dan sekarang ketika Moklao melihat bahwa Qingchen memiliki bakat yang sangat luar biasa, dan jika dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Tuoba, maka Qingchen ini adalah calon yang sangat bagus untuk nona tertua Pangmuling. Yang paling penting adalah wanita tertua Pangmuling tidak mengatakan betapa dia menyukai anak laki-laki ini. Setidaknya dia tidak membencinya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan dirinya membalas dendam anak laki-laki ini sebelumnya, dan bahkan menimbulkan masalah bagi dengan mereka dan transenden dari klan kegelapan. Memikirkan hal ini, Tuan Moklao tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika dirinya bisa menyelesaikan masalah seperti itu untuk Tuan Istana Anyou, maka Tuan Istana mungkin akan sangat senang sampai semua giginya akan gatal. Tuan Moklao lalu menatap Qingchen. Anak laki-laki ini tampan. Dia cukup tampan dan juga sangat berbakat. Jurus yang baru saja dia lakukan sudah lebih unggul dari 99 jenius di rumah Anyou. Dan itu merupakan bibit yang sangat bagus. Tanpa sadar, Raja Iblis Moklao menunjukkan senyuman, dan semakin dia melihat ke arah Qingchen, dia semakin menjadi puas. Merasakan tatapan dari Tuan Moklao yang sedang menatapnya dengan senyuman aneh, membuat Qingchen merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan merinding tanpa alasan. Apa tampilan ini? Mengapa rasanya seperti melihat gadis berbunga-bunga? Moklao, kenapa kamu tertawa? Kata Pangmuling. Pada saat ini Pangmuling juga memandang Raja Iblis Moklao dengan bingung. Raja Iblis Moklao tanpa sadar kembali sadar dan dia hanya bisa terbatuk. Dia lalu menghilangkan rasa malunya dan kemudian buru-buru berkata, "Saya tidak melihat apa-apa. Saya hanya ingin tahu dari mana kekuatan teman kecil ini berasal," kata Moklao. Moklao bertanya kepada Qingchen sambil tersenyum. Mendengar itu Qingchen hanya bisa tersenyum masam tanpa menjawabnya. Pangmuling juga tidak bisa berkata-kata. Dirinya tahu bahwa Moklao saat ini sedang mencari pasangan untuk dirinya sendiri. Ketika itu ayahnya mengatur kencan buta untuk dirinya. Moklao menanyakan hal ini kepada orang-orang itu. "Moklao, kita masih berada di alam rahasia Guiksu dan ada banyak bahaya di sini. Bukankah pertanyaan yang kamu ajukan itu sedikit tidak pantas?" Kata Pangmuling. Dia tidak bisa berkata-kata. "Oh ya, itu tidak pantas, kata Moklao. Baru pada saat itulah Raja Iblis Moklao terbangun. Dia masih berada di tanah kekacauan alam rahasia Guiksu, dan dia sekarang sedang berada di dalam bahaya besar. Kalian ikuti aku, dan aku akan membawamu keluar dari sini," kata Raja Iblis Moklao. Dia berkata terburu-buru, ekspresinya menjadi serius. Masalah Qingchen dapat dipahami setelah dia melarikan diri dari tempat ini. Bagaimanapun dirinya masih belum mengetahui detail tentang Qingchen, dan dirinya masih harus mengamati Qingchen dengan cermat sebelum menjodohkannya dengan wanita tertua Pangmuling. Setelah itu kemudian Raja Iblis Moklao segera melompat. "Nona dan semuanya, ikuti aku," kata Moklao. "Tidak perlu, aku akan mengurusnya." Tanpa menunggu Raja Iblis Moklao memimpin, Qingchen telah menjemput Pangmuling dan Dewi Linglong untuk mendatangi Raja Iblis Moklao dalam sekejap. "Nona, kamu." Ketika Raja Iblis Moklao melihat pemandangan ini, matanya langsung melebar. "Kamu berani sekali." Dirinya memelototi Qingchen dengan marah dengan niat membunuh yang tiba-tiba melonjak. Orang seperti apa wanita tertua itu?
Meskipun Raja Iblis Mo'lau mengkhawatirkan kebahagiaan wanita muda itu, namun itu tidak berarti bahwa Qin Chen dapat mengambil tindakan sekarang, dan juga masih ada 2 orang di dalam satu pelukan Qin Chen. Mo'lau, Qin Chen ada di sini untuk mencegah kita ditemukan oleh dewa burung hantu itu, dan kecepatan kita terlalu lambat. Jadi biarkan saja dia memimpin jalan, dan kamu Mo'lau jangan terlalu banyak berpikir. Pada saat ini Pang Muling buru-buru tersipu. Raja Iblis Mo'lau tidak bisa berkata-kata. Penjelasanmu cukup bagus, tetapi kenapa wajahmu tersipu? Ikuti aku, kata Qin Chen. Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikan Raja Iblis Mo'lau. Sosoknya bergoyang dan segera melarikan diri ke dalam kehampaan. Anda tidak bisa pergi keluar, itu sudah dikelilingi oleh seluruhnya. Satu-satunya cara agar Anda bisa pergi sekarang adalah dengan masuk lebih dalam. Suara mendesing. Beberapa sosok terus-menerus bergerak ke dalam. Awalnya Raja Iblis Mo'lau tidak bisa berkata-kata dan Qin Chen tidak tahu seberapa tinggi langit dan bumi sehingga ingin memimpin jalan. Namun Qin Chen sepertinya sangat akrab dengan negeri kekacauan ini. Sepanjang jalan dirinya tidak bertemu dengan burung hantu dewa. Jelas sekali, terkadang burung hantu dewa dapat merasakan aura beberapa dari burung hantu dewa yang di depannya, dan jumlahnya cukup banyak. Akan tetapi Qin Chen sering berbelok dan aura burung hantu dewa ini menghilang, seolah-olah dirinya tahu bahwa ada jalan di antara burung hantu dewa ini secara umum. Selain itu, selama penerbangan Qin Chen, tidak ada fluktuasi spasial sama sekali yang sangat mengejutkan Raja Iblis Mo'lau. Dengan cara seperti itu, tidak heran Qin Chen ini bisa melacak dirinya sebelumnya. Entah sudah berapa lama mereka terbang, namun tiba-tiba mereka berhenti di suatu tempat yang suasananya berbintik-bintik. Itu dia, kata Qin Chen. Qin Chen melihat sekeliling dan mengangguk puas. Tempat ini, Raja Iblis Mo'lau melihat sekeliling, karena di sekelilingnya ada deretan kerikil yang tersuspensi yang sangat berbintik-bintik dan berantakan. Kerikil ini seharusnya terbentuk setelah kehancuran benua tertentu di alam rahasia Guiksu. Setelah ratusan juta tahun berada di negeri yang kacau ini, dan itu belum dimusnahkan. Dirinya mengerutkan kening. Meskipun tempat ini lebih cocok untuk bersembunyi, bukankah ini terlalu kacau? Kata Mo'lau, aura kekacauan di negeri yang kacau ini sangatlah kuat. Tidak apa-apa untuk tinggal di tempat seperti itu dalam waktu yang singkat ke sumbernya dan mempengaruhi masa depan. Qin Chen mengangguk dan berkata, suasana di sini memang agak kacau. Tidak cocok untuk tinggal dalam waktu jangka panjang, tapi cocok untuk bertarung. Kata Qin Chen, apa? Bertarung? Semua orang pun yang mendengar perkataan Qin Chen pun terkejut dan menunjukkan keheranan. Ya, itu benar. Qin Chen memandang Raja Iblis Mo'lau. Kamu tidak benar-benar ingin melarikan diri, bukan? Mengatakan ini, mata Qin Chen sedikit menyipit. Jika kita ingin benar-benar tidak khawatir di tempat kembalinya reruntuhan ini, maka kita harus membunuh Tuan Yuandao dan praktisi transenden klan kegelapan itu. Jika tidak peduli bagaimana kita menghindarinya, kita akan berkonflik dengan mereka lebih cepat atau lambat. Karena cepat atau lambat, akan ada konflik di antara kita. Lalu, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini? Kata Qin Chen, mendesis. Mendengar penjelasan Qin Chen itu, semua orang pun tersentak. Hanya beberapa dari kita. Tidak, ini terlalu berbahaya bagi nona muda, kata Raja Iblis Mo'lau. Dia menggelengkan kepalanya, dirinya khawatir kepada Pang Muling. Meskipun dirinya tahu apa yang dikatakan Qin Chen itu memang benar, tidak masalah jika dia dibiarkan bertarung. Akan tetapi jika sampai wanita muda itu berada di dalam krisis, maka dia akan mati. Kalau begitu, apakah kamu punya cara lain untuk pergi dengan selamat dari sini? Kata Qin Chen, dirinya menoleh dengan tenang kepada Raja Iblis Mo'lau. Ini, Raja Iblis Mo'lau nampak ragu-ragu. Ya, jika tidak, maka itu saja. Selain itu, Pang Muling dan Dewi Linglong tidak perlu berpartisipasi di dalam pertempuran. Mereka hanya membutuhkan kita. Ya, hanya kita berdua yang akan bertarung. Mendengar penjelasan itu, Raja Iblis Mo'lau tiba-tiba terkejut lagi. Apakah ini hanya mencari kematian? Tentu saja selain kita ada juga pembantu lain, kata Qin Chen. Dirinya tersenyum sedikit dan berkata, tolong rasakan sekelilingmu dengan hati-hati, kata Qin Chen. Raja Iblis Mo'lau terkejut ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen. Dan segera Raja Iblis Mo'lau menyebarkan kesadaran spiritualnya. Meskipun kesadaran spiritualnya halus dan juga saat ditekan di tempat ini, namun dirinya masih merasakan sesuatu yang aneh. Ini, mata Raja Iblis Mo'lau tiba-tiba membelalak.
rambut di sekujur tubuhnya berdiri dalam sekejap. Karena dirinya melihat bahwa di tepi, terluar dari tempat yang kacau ini, di akhir kesadaran dari Raja Bismollau, ada aura yang samar yang tidak aktif. Aura ini menjulang dan sangat lemah, dan ternyata itu adalah burung hantu dewa yang sedang tertidur. Dan yang paling menakutkan bukanlah burung hantu dewa, tetapi jumlahnya. Karena ada lusinan burung hantu dewa dalam jangkauan yang cukup oleh kesadaran ilahi Raja Bismollau. Dan tidak diketahui berapa banyak burung hantu dewa yang tidur di pinggirannya. Apakah Qingchen membawa kita ke sarang dewa burung hantu? Kamu terlalu ceroboh, kata Raja Bismollau. Dirinya merasa ngeri ketika membayangkannya. Saya khawatir anak ini bukan orang gila, tetapi dia benar-benar melakukan ini. Mungkin dirinya ingin menggunakan burung hantu dewa ini untuk menghadapi Tuan Yuandao dan yang lainnya. Memang benar bahwa begitu banyak burung hantu dewa dapat membawa banyak masalah bagi Tuan Yuandao dan yang lainnya. Tetapi burung hantu dewa menyerang tanpa pandang bulu dan tidak mengetahui siapa yang akan diserangnya. Dan setelah terbangun, mereka juga dapat menyerang mereka secara bersamaan. Siapa yang bisa menjamin bahwa burung hantu dewa ini akan bertindak sesuai dengan ide Qingchen? Senior Raja Iblis Molau, jangan khawatir. Saya membawa Anda ke sini karena alasan saya sendiri. Butuh waktu lama bagi saya untuk menemukan tempat ini. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk penyergapan, kata Qingchen. Qingchen tersenyum tipis dan lalu berkata lagi. Dan juga, saya mendengar bahwa senior menggunakan Nirvana Dark Thunder untuk melarikan diri dari pengepungan Tuan Yuandao dan yang lainnya. Saya ingin tahu berapa banyak senior memiliki Nirvana Dark Thunder yang masih ada. Kata Qingchen. Apa kamu ingin menggunakan Nirvana Dark Thunder? Kata Raja Bismollau. Dia tiba-tiba tersenyum pahit. Saya mengerti maksud Anda, tetapi jika Anda ingin menggunakan guntur gelap Nirwana untuk melukai pihak lain, saya khawatir Anda akan kecewa. Setelah mengatakan itu, Raja Bismollau menjabat tangan kanannya, dan seketika bola cahaya gelap langsung muncul di tangannya. Kedua bola cahaya itu memancarkan kekuatan gelap yang membuat jantung berdebar-debar. Pertama-tama, aku hanya memiliki guntur pemusnahan terakhir yang tersisa. Meskipun guntur ini sangat kuat, namun ia hanya dapat melukai Tuan Yuandao dan yang lainnya paling banyak, tetapi tidak akan dapat membunuh mereka. Kedua, pengaktifkan guntur gelap Nirwana membutuhkan kekuatan transenden yang sangat menakutkan. Tak seorang pun kecuali saya yang dapat mengaktifkannya. Dan jika saya ingin mengaktifkan guntur ini, saya juga akan menderita kerugian yang besar. Harta karun semacam ini hanya dapat digunakan pada saat-saat kritis. Sekarang Tuan Yuandao dan yang lainnya berjaga-jaga. Kecil kemungkinan akan seefektif sebelumnya. Sebaliknya itu hanya akan merusak kekuatan tempurku sendiri, kata Raja Bismollau. Dia menggelengkan kepalanya. Hanya satu, kata Qingchen yang merutkan kening. Jumlah ini terlalu kecil. Adapun guntur gelap Nirwana, untuk mengaktifkannya aku punya beberapa cara. Pada saat ini Pang Muling juga mengatakan bahwa dirinya memiliki guntur gelap Nirwana. Qingchen pun segera menoleh ke arah Pang Muling. Kemudian dirinya melihat Pang Muling mendesir, dan segera 7 atau 8 bola cahaya tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu banyak, kata Qingchen. Dia cukup tercengang. Kamu memiliki begitu banyak guntur pemusnahan di tubuhmu. Mengapa kamu belum pernah mengatakannya sebelumnya? Kata Qingchen. Oh, itu karena kamu yang tidak bertanya padaku sebelumnya, kata Pang Muling. Dia merutkan kening dan lalu berkata lagi. Saya mengambil benda ini dari gudang ayah saya. Awalnya saya ingin mengeluarkannya untuk menakut-nakuti orang lain. Tetapi guntur ini membutuhkan sumber dari praktisi transenden untuk mengaktifkannya. Jadi guntur ini tidak ada gunanya di tangan saya. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu, kata Pang Muling. Seperti yang dikatakan oleh Pang Muling, dirinya segera menyerahkan semua guntur Nirwana itu ke tangan Qingchen. Seketika kelopak mata Dewa Iblis Molau langsung bergerak-gerak ke samping. Karena ini adalah 7 atau 8 guntur pemusnahan Nirwana. Itu adalah harta karun yang strategis dan dianggap langka bahkan di rumah Anyou. Itu juga karena dia ingin melindungi wanita muda sehingga pemimpin istana memberinya 2. Namun sekarang wanita muda Pang Muling itu benar-benar memberi Qingchen 7 atau 8 secara sekaligus. Ini cukup keterlaluan. Apakah itu sudah cukup? Kata Pang Muling. Namun meskipun itu tidak cukup, tapi aku hanya punya 7 atau 8 ini. Jika kamu menginginkan lebih banyak, kamu harus menungguku kembali lagi kepada rumah
Aniau di masa depan, dan aku bisa meminta ayahku untuk memberimu lebih banyak, kata Pangmuling. Ini sudah cukup, kata Kincen. Kincen merasakan guntur kegelapan nirwana ini yang berisi dua aura menakutkan yang menakjubkan. Kedua aura ini kini telah mencapai kondisi seimbang. Setelah diledakkan oleh kekuatan eksternal dan keseimbangannya terganggu, maka keduanya akan meledak secara seketika dan menciptakan situasi yang menakutkan dan juga mematikan. Terlebih lagi jika Anda ingin menghancurkan keseimbangan ini, maka Anda harus memiliki asal-usul ahli transenden. Jika dipikir-pikir, jika ada orang yang bisa meledakkan guntur pemusnahan nirwana yang ini, maka hal itu tidak terlalu bermoral. Tidak ada gunanya. Bahkan jika ada begitu banyak ranjau pemusnahan yang gelap, dengan cederaku saat ini, aku hanya bisa meledakkan paling banyak 1 atau 2 buah lagi, yang merupakan batasku, dan setelah diledakkan aku akan menjadi lemah untuk sementara waktu, dan keuntungannya tidak akan sepadan dengan kerugiannya, kata Raja Bismolau dia menggelengkan kepalanya. Anda tidak perlu mengambil tindakan, kata Kincen dia tersenyum dengan mata yang berbinar. Tidak ada yang lain di tubuhnya, kecuali itu adalah asal-usul transenden Kaisar Leluhur Hitam. Kincen telah memahami isi dari asal-usul transenden ini, tetapi dirinya tidak dapat menelannya secara langsung untuk menghindari mempengaruhi terobosan guntur pemusnahan. Itu adalah metode yang bagus. Pada saat itu, tubuh Kincen segera melesat dan langsung melarikan diri ke dalam kehampaan, menghilang tanpa mengetahui apa yang akan dia lakukan. Melihat tekad pada Kincen, Tuan Raja Bismolau tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan mendatangi Pangmuling. Nona, jika kita benar-benar bertarung sampai mati nanti, ingat Anda harus pergi dari sini secepat mungkin, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk menunda Tuan Yuandao dan praktisi transenden klan kegelapan. Dan waktu itu kamu harus memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan tempat kekacauan ini, kata Tuan Moklao. Meskipun dirinya tidak memiliki harapan apapun terhadap rencana Kincen, namun Tuan Moklao tetap menyetujui keinginan Kincen karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan Kincen memang benar. Jika dia terus seperti ini, Tuan Yuandao dan yang lainnya tetap saja akan menemukan mereka cepat atau lambat. Kalau begini, setidaknya mereka bisa menciptakan agar Pangmuling dan yang lainnya bisa melarikan diri. Lebih baik gunakan kesempatan ini dan juga burung hantu dewa di sekitar untuk menjebak Dewa Tuan Yuandao, dan agar Pangmuling bisa kabur dari tempat ini. Dan selama Pangmuling bisa melarikan diri, dirinya tidak peduli dengan hidup atau mati dirinya sendiri. Jangan khawatir, Tuan Moklao, karena Kincen telah mengatur ini, dirinya harus yakin akan hal itu, kata Pangmuling dia menegaskan. Oh, kuharap begitu, kata Raja Bismolau dia menghela napas dalam. Nona mudanya masih terlalu naif, bagaimana bisa orang kuat yang berada di ranah transenden begitu mudah untuk dihadapi. Jika Anda belum pernah bertarung, maka Anda tidak akan pernah memahami teror dari praktisi transenden yang kuat. Moklao, ada ramuan penyembuhan di sini, ambillah dan obati lukamu sesegera mungkin, kata Pangmuling. Kemudian Pangmuling mengeluarkan ramuan penyembuh lain dari tubuhnya. Begitu ramuan ini muncul, dirinya langsung mengeluarkan aura yang kuat. Sen Yang Dan, kata Moklao. Setelah melihat ramuan itu, Moklao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ramuan ini adalah ramuan penyembuhan tingkat atas. Bahkan dirinya tidak memiliki ramuan yang lebih kuat dari yang ini. Tampaknya itu adalah ramuan penyelamat hidup yang diberikan kepada wanita muda oleh penguasa istana. Tidak, pil pemelihara ilahi ini terlalu berharga. Saya tidak dapat menelannya, kata Raja Bismolau dia melambaikan tangannya berulang kali. Moklao, kenapa kamu begitu sopan padaku? Hanya ketika Anda pulih dari cedera Anda, maka Anda akan dapat melindungi saya dengan baik di pertempuran selanjutnya, kata Pangmuling. Pangmuling langsung menaruh obat mujarab itu ke tangan Moklao. Terima kasih Nona, kata Moklao dia sangat tersentuh, sehingga dirinya menggertakkan gigi dan segera menelan pil penyembuhan tersebut. Memang benar, hanya dengan dirinya yang pulih dari luka-lukanya, dirinya maka dapat melindungi wanita muda itu dengan lebih baik. Sementara Raja Iblis sedang berlutut dan bersila untuk menyembuhkan luka-lukanya, pada saat ini Kincen dengan hati-hati mengatur segala sesuatunya di samping. Dan setelah beberapa saat, Kincen dengan cepat mengatur 7 atau 8 guntur gelap nirwana ke dalam kehampaan di sekitarnya, sebelum kemudian bersembunyi dan menghilang. Posisi ini seharusnya benar, kata Kincen. Kincen menyipitkan matanya dan merenung untuk waktu yang lama sebelum kemudian berbalik, menemukan sebuah tempat dan memasuki lantai 9 dari Pagoda Guyu dalam sekejap. Begitu Kincen memasuki tingkat ke-9 dari Pagoda Guyu,
buah pola dewa kekosongan muncul di tangan Kincen dan Kincen segera menelannya dan boom. Ketika buah pola ilahi kekosongan ini memasuki tubuh Kincen, aura luar angkasa yang kuat meledak dari tubuh Kincen dalam sekejap. Seluruh tubuh Kincen tampaknya berubah menjadi hukum ruang, dan pagoda Guyu kuno kekosongan di dalamnya sepenuhnya terintegrasi. Pada saat yang sama, kristal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Kincen, yang merupakan pembuluh darah ilahi luar angkasa yang Kincen peroleh sebelumnya. Kristal luar angkasa ini berkumpul menjadi naga raksasa, terus-menerus mengelilingi Kincen, dan kekuatan ruang yang bergulir terus-menerus mengalir ke dalam tubuh Kincen seperti lautan yang luas. Boom! Tubuh Kincen terus-menerus mengumpulkan kekuatan luar angkasa yang kuat, menyebabkan tubuh Kincen perlahan-lahan berubah. Kincen secara alami menyadari kekuatan praktisi transenden dengan kekuatannya saat ini. Meskipun Kincen dapat melawan praktisi transenden, akan tetapi sangat sulit bagi Kincen untuk bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, Kincen harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum Tuan Yuandao dan yang lainnya tiba di sini.